Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki, NIM 2008105049. Kelas 1B, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Yazidul Ulum, MPD, saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu cendekia. Cendekia adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Dan yang kedua yaitu lugas dan logis. Lugas yang artinya adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat dijelaskan secara akal sehat. Yang ketiga, jelas. Jelas adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang jelas strukturnya, kalimatnya, dan maknanya. Yang keempat, padat dan ringkas. Padat adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak tercampur dengan unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau ada kaitannya. Ringkas adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu harus singkat, tidak boleh berlebihan kata atau mubazir kata. Yang kelima ada formal dan objektif. Formal adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu harus dengan bahasa yang formal dan tataran strukturnya sesuai dengan kaidah kebahasaan atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keenam adalah gagasan sebagai pangkal tolak, yang artinya itu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi kepada pola pikir atau gagasan, bukan kepada penulis. Yang ketujuh adalah penggunaan istilah teknis. Penggunaan istilah teknis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah harus bersifat atau berfungsi wacana teknis, yaitu sesuai dengan bidang keilmuannya yang dengan istilah meliputi penulisan angka, lambing, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah konsisten. Konsisten adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dan terluas, dan harus ajeg. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih kepada teman-teman dan semuanya yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.